Jadi kita coba iseng-iseng upload di Instagram, terus dari situ kok ada yang suka DM atau komen-komen, nanya-nanya ini, kayak misalnya kayak ini beli di mana, itu ini beli di mana, terus kita jawab-jawab. Dari situ tiba-tiba ya tumbuh aja gitu organic followersnya. Selamat pagi, kembali lagi bersama Gunadi Saputra di acara Takolab. Di Takolab hari ini, saya berada di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Dan tepat di belakang saya, ada sebuah rumah yang dibangun dan mempunyai followers di Instagram lebih dari 70.000 followers. Mau tahu bagaimana ceritanya? Kita sama-sama bincang di dalam dengan pemiliknya yang notabene adalah arsitek dari rumah ini. Yuk! Halo Mbak Cindy, Mas Sheryl, Halo, apa kabar? Baik. Mas gimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini rumahnya enak banget sih, Mas. Oh iya, mari silakan masuk. Oke. Duduk Mas. Thank you. Kita ngobrol-ngobrol sambil duduk aja ya. Iya, biar nggak capek habis kan lagi hamil ya. Iya. Jadi nggak enak kalau ngobrol-ngobrolnya sambil berdiri. Ini nyaman banget sih emang kecil, imut tapi sangat comfortable. Makasih. Ini sebenarnya ceritanya bagaimana sih awalnya rumah ini terbentuk, didekorasikan seperti ini atau didesain seperti ini, sampai akhirnya yang saya tahu ini mempunyai followers Instagramnya sampai 70.000, lebih dari 70.000. Itu gimana sih Mbak Cindy ceritanya, Mbak? Iya, jadi kita kan 3 tahun lalu ya, sekitar 3 tahun lalu itu abis merit pindah ke rumah ini. Kebetulan suka foto-foto juga kan berdua gitu. Jadi kita kayak di galeri doang nih kok sayang gitu ya di kamera di handphone doang gitu. Jadi kayak pengen bikin kayak album online gitu. Album online. Jadi kita coba iseng-iseng upload di Instagram, terus dari situ kok ada yang suka DM atau komen-komen, nanya-nanya ini, kayak misalnya kayak ini beli di mana, itu ini beli di mana, terus kita jawab-jawab. Dari situ tiba-tiba ya tumbuh aja gitu organic followersnya. Organic followersnya keluar jadi 70.000 lebih sampai sekarang ini. Iya. Terus kita namain rumah Ciel, itu tuh sebenarnya dari nama kita. Jadi Ciel itu tuh Cindy dan Yeriel gitu. Jadi rumahnya Cindy dan Yeriel. Terus sebenarnya Ciel sendiri itu dalam bahasa Prancis itu tuh artinya surga. Jadi kayak rumah surga. Rumah Cindy dan Yeriel yang surga. Oke. Terus surga kami gitu. Oke. Kan Mbak Cindy sama Mas Sheryl kan dulunya arsitek nih, dan yang merenovasi rumah ini juga. Ada nggak sih sebenarnya proyek-proyek selain yang rumah ini juga yang dilaksanakan oleh Mas Sheryl dan Mbak Cindy sendiri? Iya, jadi walaupun kita berdua nih profesinya sama-sama arsitek, tapi sebenarnya kita kerjanya tuh nggak bareng. Jadi saya tuh masih kerja di perusahaan. Tapi kalau Yeryl udah punya studio sendiri. Ya jadi saya ada partner 1 orang, kami berdua tuh bikin studio, namanya Studio Saya, konsultan arsitektur gitu. Studio saya? Studio saya, Okay. iya. Kami kebanyakan proyek-proyeknya tuh residensial gitu. Seberapa banyak sih, berapa persen lah proyek residensial itu? Kalau berpersen mungkin kayaknya 90% residensial. Banyak juga ya, Iya. berarti mostly adalah memang proyeknya residensial untuk studio saya itu. Iya, kita memang fokusin di proyek-proyek rumah gitu. Mbak Cindy, Mas Sheryl, abis renovasi ini kan rumahnya pasti lebih nyaman ya. Nah, saya mau nanya mengenai spot favoritnya Mas Sheryl dan Mbak Cindy. Spotnya favoritnya di mana? Kalau saya spot favoritnya di ruangan ini nih, ruang keluarga ini. Ruang keluarga ini. Jadi sebagian besar aktivitas kami berdua di rumah tuh di lantai ini, di ruangan ini gitu. Di living room ini. Iya. Berarti penting sekali memang membuat sebuah ruangan keluarga ini jadi nyaman ya. Itu Iya. penting. Oke. Nah, saya lihat juga lantainya juga dirubah nih, kayak jadi vinyl taco, bukan? Iya, benar. Ini salah satu yang paling berubah banget di renovasi kemarin itu lantainya ini kami ganti pakai tako yang natural beach. Natural beach. Iya. Kalau furniture yang itu yang untuk TV ini? Nah, ini banyak yang nanya juga nih. Jadi buat furniture ini, rak TV ini kami pakai tako juga nih, produk tako juga.
Kalau ini pakainya yang Elipair. Eleper. Iya. Oke, jadi lantai furniture-nya itu sudah direnovasi menjadi menggunakan produk Takola ya intinya. Iya. Oke. Nah, untuk Mbak Cindy, spot favorit di rumah ini? Kita tuh mempersiapkan kamar buat bayi juga, kan ntar lagi lahiran Iya. nih. Iya. Jadi kita nyiapin satu spot baru buat bayi itu di kamar anak di atas. Oh, di atas. Itu juga ada furniture pakai tako juga. Oke, dan itu salah satu favoritnya juga Mbak Cindy Iya, sana. jadi favorit baru lah. Iya. Kita bisa lihat langsung sih ke atas. Boleh kita lihat? Ya, Oke. yuk. Thank you. Nah ini buat tangga kami pakai lantai vinil dari Tako juga nih yang Natural Beach. Kita pilih yang sama sama yang lantai di bawah tadi. Oh, ini. Oh iya. Terus step nosingnya juga pakai tako seat. Kita cari yang paling mirip sama vinilnya. Tako sheet ini. Iya. Wah, keren. Keren. Nah, kamar anak di situ. Nah, Nah, ini adalah berarti tempat kedua favorit setelah di bawah yang tadi living room tadi. Iya, Oke. emang disiapin kamar ini buat baby. Makanya kita renovasi juga kan, selain renovasi lantai vinil, kita nyiapin beberapa furniture baru juga. Ini ada drawer buat nanti perlengkapan baby. Oh, di situ. Iya, terus drawernya finishing HPL Tako juga nih yang ini. Saya tahu tuh, ini putih nih 002A. Iya. Ya, oke. Oke. Terus selain drawer, ada furniture meja kerja juga. Jadi nanti sambil ngurus baby, kan tetap harus kerja ya. Jadi Ya, bolak-balik gitu. Bolak-balik. ya. bolak-balik gitu. Iya, jadi ini kita nyiapin meja kerjanya agak panjang supaya nanti bisa naruh-naruh peralatan bayi juga kan banyak gitu ya. Iya. Terus ini mejanya pakai HPL Tako juga. Sama kayak yang di bawah. Motifnya sama yang kayak di bawah. iya sama. Berarti ruangan lain juga sama, kayak begini? Iya, kurang bisa lihat? lebih. Mau lihat? Iya, Yuk. silahkan. Nah, ini kamar utama kita. Kamar utama juga vinilnya pakai yang sama nih, sama yang lain-lain. Terus meja riasnya juga pakai HPL yang tipenya sama. Yang di bawah juga tadi? Iya, sama kayak yang di bawah. Jadi semua custom furniture tuh kita pakai HPL-nya Tako gitu. Oke. Dan motifnya atas bawah semua satu? gitu? Iya, sama Oke. semua. Oke, kita ke bawah lagi, Mbak. Oke, yuk. Nah, Mbak Cindy, Mas Yeriel, thank you banget udah dikasih saya tur ke atas ke bawah nih rumahnya yang Mbak habis direnovasi ini nih. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, saya penasaran sebagaimana produk-produk Tako ini membantu proyek-proyeknya Mas Yeriel dan Mbak Cindy dalam mungkin studio saya itu atau mungkin yang lainnya? Iya, jadi kita emang lumayan sering sih pakai Tako di project-project yang lain selain di rumah juga gitu. Pakai HPL-nya, Tako sheet-nya, vinilnya juga itu lumayan sering dipakai sih. Soalnya memang produk Tako kan gampang banget ya dicari. Buat nyarinya gampang, selain itu motifnya juga banyak nih, beragam banget. Jadi kalau misalnya pas nyari-nyari material, nyocokin color palette itu enak banget lah pakai Tako karena range warnanya banyak. Jadi motifnya banyak, beragam, dan gampang dan mudah didapatkan di mana-mana aja gitu kan? Iya. Oke. Nah, saya ingin bertanya juga, terakhir ada nggak sih saran atau tips buat para owner owner muda lah ya, pasangan muda yang ingin punya rumah gitu, agar bisa mendapatkan rumah mungil kecil tapi nyaman, itu gimana? Ada tips nggak, ada saran nggak? Mungkin yang pertama cari yang paling sesuai sama kebutuhan sama budget juga tuh. Kan itu paling penting. Terus yang kedua, kalau kami pilih yang open plan. Jadi kayak misalnya ruangan ini nih, ruang keluarga, ruang makan, dapur di satu ruangan. Jadi kan kesannya lebih lega gitu. Oke. Selain itu yang paling penting yang sering banget kami saranin ke followers kami itu sebaiknya tiap rumah tuh, tiap ruangan dapat cahaya sama udara alami gitu. Jadi rumah itu nyaman gitu, nggak pengap, nggak gelap gitu. Sirkulasi udaranya enak juga gitu. Apalagi kan lagi pandemi kayak gini kan, kita butuh banget nih sirkulasi udara yang baik di rumah gitu. Oke, jadi budget, terus Kebutuhan juga. kebutuhan juga sama sirkulasi udara ya. Iya. Mas Cindy, Mas Yeriel, thank you nih dikasih waktunya untuk bisa lihat-lihat lagi. Saya kayaknya udah pamit aja sekarang. Thank you banget
sudah juga memakai produk-produk Taco. Jika ingin melihat proyek-proyek selanjutnya dari Rumah Chill dan studio saya, bisa lihat di mana, Mas? @studiosaya.id. Dan @rumah.chill. Studiosaya.id dan rumah.chill. Dan jangan juga lupa untuk meng-follow Instagram kami di @taco.id untuk melihat episode Taco Lab selanjutnya. Saya Gunadi Saputra, pamit undur diri. Saya Ariel. Saya Cindy. Make that change!